Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang teknologi layanan jaringan. Yang layanan jaringan. Adapun job sheet-nya sebagai berikut: satu, ada komunikasi data. Kedua, ada radio over IP atau ROV IP. Ketiga, membangun radio streaming online. Satu, materinya adalah komunikasi data. Komunikasi data terdiri dari satu, ada OSI layer. Apa itu OSI layer? OSI layer atau Open System Interconnection atau OSI layer adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Layer pertama ada application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Standarisasi atau protokol dari application layer terdiri dari satu, ada Telnet. Telnet adalah suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote atau jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Kedua, ada FTP. FTP server merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk memberikan akses file, mendownload dan menambah suatu file di dalamnya. Ketiga, ada DNS. DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Keempat, ada HTTP. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Adapun protokolnya terdiri dari tiga. Pertama ada MIME. MIME atau Multi-Purpose Internet Email Extension. Adalah ekstensi email yang diciptakan untuk mempermudah pengiriman berkas melalui attachment pada email. Kedua, ada SSL. Salah satu komponen penting yang harus dimiliki sebuah website. Dengan SSL, transfer data di dalam website menjadi lebih aman dan terenkripsi. Ketiga, ada TLS. TLS adalah Transport Layer Security yang mengamankan privasi data. Ketiga, ada Session Layer. Session Layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Contoh protokol pertama ada NMS. NFS adalah sebuah protokol berbagi bagai berkas melalui jaringan. NFS ini meng-share file ataupun resource pada network atau jaringan tanpa peduli sistem operasi yang digunakan apa. Kedua ada SMB. SMB adalah protokol client server yang ditujukan sebagai layanan untuk berbagi berkas file sharing di dalam sebuah jaringan dalam suatu jaringan komputer. Ketiga ada RTP. RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Contoh protokolnya ada dua. Yang pertama ada TCP. TCP atau IP adalah standarisasi komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data
dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam sebuah jaringan internet. Yang kedua ada UDP, salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP/IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak handal atau unreliable tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang digunakan TCP/IP. Selanjutnya ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun IP tujuan data. Protokolnya satu ada IP. IP atau Internet Protocol adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Kedua ada ARP. ARP adalah protokol yang digunakan sebagai atau untuk menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MAC pada local area network. Ketiga ada ICMP. ICMP merupakan bagian dari Internet Protocol. ICMP digunakan peralatan-peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk keperluan analisa jaringan. Penggunaan ICMP yang terkenal adalah ping atau tracer route. Selanjutnya ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan atau flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau media access control address. Protokol data link layer terdiri dari 3. Yang pertama ada IEEE. IEEE adalah organisasi internasional yang beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk pengembang teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Kedua ada PPP atau Point to Point Protocol, adalah data link protokol yang umumnya digunakan dalam membangun hubungan langsung antara dua node jaringan. Ketiga ada 802.2. 802.2 adalah standar IEEE. 802 mendefinisikan Logical Link Control atau LLC yang merupakan bagian atas dari lapisan data link dari model OSI. Sublier LLC menyajikan antarmuka yang seragam untuk pengguna layanan data link, biasanya lapisan jaringan. Selanjutnya ada Physical Layer. Model OSI layer terakhir yang paling utama adalah Physical Layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Protokol physical layer terdiri dari 3. Yang pertama ada token ring. Token ring atau topologi sebuah jaringan ring merupakan sebuah topologi jaringan komputer yang mempunyai ciri khas khusus, yaitu bentuknya yang menyerupai cincin. Kedua ada 802.2. 802.3. 802.3 adalah sebuah kumpulan standar IEEE yang mendefinisikan lapisan fisik dan sublapisan media akses kontrol dari lapisan data link dari standar Ethernet berkabel. Ketiga ada RS-232. RS-232 adalah protokol standar yang direkomendasikan yang digunakan untuk bertukar data antar node. Materi selanjutnya adalah RoIP atau Radio Over Internet Protocol. RoIP atau Radio Over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over Internet Protocol atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras, dapat memperluas jangkauan HT. RoIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Selanjutnya ada base station. Base station pada jaringan wireless adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Di Indonesia terdapat 4 besar operator di Indonesia yang memiliki masing-masing grafik jumlah BTS di Indonesia. Di tempat pertama ditempati oleh PT Telkom Indonesia dengan 189.000 unit BTS di seluruh Indonesia. Diikuti PT Axel Axiata sebanyak 119.000 BTS di seluruh Indonesia. Ketiga ada PT Indosat Tbk dengan 79.000 unit BTS di seluruh Indonesia.
Dan terakhir ada Smartpen Telekom Tbk yang mempunyai 19.000 BTS di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada IP Gateway. IP Gateway memiliki arti gerbang atau pintu dan jalan. Apabila dijadikan satu urutan, maka hasilnya jalan antar gerbang, memungkinkan isi gerbang untuk menempuh akses jaringan. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap suatu jaringan komputer lainnya, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Meski hampir menyerupai router, perlu digarisbawahi bahwa gateway bukanlah router. Router lebih kepada perangkat yang memancarkan sekaligus menangkap sinyal internet atau membuat sebuah jaringan dapat melakukan akses internet. Sedangkan gateway adalah sebuah koneksi antar perangkat komputer yang berada di dalam sebuah internet. IP interface adalah alamat antarmuka jaringan. Alamat antarmuka jaringan itu memiliki IP interface address yang dimiliki oleh interface. Ini adalah contoh untuk mengatur interface pada Debian atau VirtualBox itu pada menu GNU Nano 207. Selanjutnya ada repeater. Repeater berasal dari bahasa Inggris repeat yang memiliki arti mengulang atau perulangan. Definisi dari repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Berikut adalah contoh cara kerja repeater dari BTS Corporate kepada node-node atau kepada klien-klien. Untuk bisa menggunakan repeater, paling tidak harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Dengan menggunakan repeater, maka pengiriman data dari satu node ke node lainnya akan memiliki kualitas yang sama. Keuntungan menggunakan raw IP adalah perlu diketahui lagi, raw IP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. Raw IP memungkinkan adanya multi-komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, raw IP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses raw IP. Keuntungannya satu, ekonomis atau mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Kedua, beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak Control Remote Base Station. Ketiga, kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan raw IP dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan dan tone remotes atau metode lainnya. Keempat, base station control dapat digunakan di mana saja. Akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kelima, aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antar radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Keenam, secara geografis sifatnya komunikasi independen. 7, media yang sifat kaya misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Mungkin itu saja presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.